Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitabi was Sunnati. Prinsip-prinsip dasar keimanan dari sudut pandang Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada macam-macam kesyirikan, dan telah disebutkan ada dua macam kesyirikan. Ada asyirkul akbar dan ada asyirkul asghar. Ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Kemudian kita juga telah membahas macam-macam syirik yang besar. Dan telah disebutkan ada 4 macam syirik yang besar. Yang pertama adalah syirkud dakwah. Syirik di dalam berdoa, dalam beribadah. Ya, syirik dalam berdoa yaitu dengan seorang memohon kepada selain Allah. Dia meminta, dia berdoa, dia memohon kepada selain Allah. Ya, misalnya kepada malaikat, atau kepada seorang nabi, atau kepada seorang wali, ya, yang telah meninggal. Dan ini semua merupakan kesyirikan yang besar. Jadi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat atau nabi atau wali atau yang selainnya. Kemudian yang kedua, syirkun niyah wal iradah. Syirik di dalam niat dan iradah. Seorang ketika dia mengerjakan suatu amal ibadah yang semestinya amal ibadah itu untuk Allah Ta'ala, tetapi dia kerjakan bukan karena Allah. Ya, dia syirik dalam niatnya, syirik dalam iradahnya. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Yang mana seorang taat kepada selain Allah sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada selain Allah sama dengan dia taat kepada Allah Ta'ala. Ini dibicarakan pada pertemuan yang lalu. Contohnya adalah ketika ada misalnya para tokoh-tokoh agama yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, lalu dia menaati mereka. Dia tunduk dan patuh pada mereka dalam hal-hal yang mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirik di dalam ketaatan. Kemudian yang keempat adalah syirik al-mahabbah. Syirkul mahabbah, syirik di dalam cinta. Dia mencintai selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah sama dengan dia mencintai Allah. Dia mencintai berhala-berhala, dia mencintai siapa saja yang dia sembah selain Allah sama dengan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik mahabbah, syirik di dalam cinta. Dan telah kita sampaikan dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan." Dan di antara manusia ada yang menjadikan atau mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah.
mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sama dengan mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Ini pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang terakhir. Kemudian kita lanjutkan dengan an-naw'u ats-tsani, macam yang kedua dari macam-macam kesyirikan, min anwa'i syirki asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Kalau tadi kita sudah membahas syirik besar dengan macam-macamnya, ada 4 macam. Dan sekarang kita akan membahas asyirkul asghar, syirik yang kecil dengan macam-macamnya atau contoh-contohnya. Qala al-muallifun, para penulis buku ini berkata, wa huwa kullu ma kana dzari'atan ila syirkil akbari wa wasilatan lil wuqu'i fihi. Syirik kecil itu adalah setiap hal yang dia menjadi jalan, dia menjadi sarana, menjadi sebab untuk seorang melakukan syirik besar. Ini namanya syirik kecil. Ya. Jadi setiap sesuatu yang dengan dia melakukan sesuatu ini akan menyeret dia, membawa dia, menyebabkan dia terjerumus dalam syirik besar. Au ma jaa fin nususi tasmiyatuhu syirkan, atau syirik kecil itu adalah sesuatu yang disebut oleh nas-nas Quran dan hadis bahwa sesuatu itu syirik, ya. Walam yasil ila haddil akbari, namun tidak sampai kepada syirik besar. Jadi syirik kecil itu juga bisa didefinisikan sesuatu yang disebut oleh nas, baik itu Al-Quran atau hadis, bahwa sesuatu itu adalah perbuatan syirik, namun tidak sampai kepada syirik yang besar. Wa huwa yaqau fi hayatil amali wa aqwalil lisan. Syirik kecil ini biasanya terjadi pada satu perbuatan, hayatil amal, dalam bentuk satu perbuatan, wa aqwalil lisan, atau dalam bentuk ucapan-ucapan lisan. Kadang-kadang ada orang yang dia tidak menyadari. Dia mengucapkan satu kalimat, ternyata kalimat ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan. Wa hukmuhu tahtal masyiati, ka hukmi murtakibil kabirah. Nah, hukum orang yang melakukan syirik kecil ini sama dengan pelaku dosa besar. Ya, dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Namun kalau Allah menghendaki, ya, orang yang melakukan syirik kecil ini diadab oleh Allah Ta'ala, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Wa min amthilatihi ma yali. Nah, sekarang penulis akan memberikan contoh-contoh syirik kecil. Yang pertama di antara contoh-contoh syirik kecil, yasirur riya. Perbuatan riya yang sifatnya sedikit. Artinya begini, bahwa riya itu pada hakikatnya ada 2 macam. Ya, apa sih riya itu? Riya itu adalah seorang melakukan satu amal ibadah, ya, tetapi dia ingin supaya dilihat oleh manusia. Kemudian dia mendapat pujian dari manusia itu. Ini namanya riya. Ada 2 macam riya. Ada riya yang besar, ya, yang mana riya ini sama dengan nifak. Contohnya, seorang pura-pura memeluk Islam. Dia menampakkan bahwa dia seorang muslim, ya, dia sholat di masjid, tetapi dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Dia tidak beriman pada Allah Ta'ala. Dia tidak beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dia menampakkan seakan-akan dia orang muslim. Dan ini pernah terjadi. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya sekelompok orang munafikun yang mereka menampakkan keislaman mereka, menampakkan keimanan mereka,
namun mereka menyembunyikan kekufuran dalam diri mereka. Sehingga kemudian Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ini nifak yang besar. Nanti akan dibahas. Jadi kalau seorang dalam beramal, semua amalnya hanya untuk mendapatkan pujian manusia, atau agar dia selamat dari pembunuhan, dia selamat dari tuduhan dia itu munafik, sehingga dia menampakkan keislamannya, tapi pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya, dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, ini namanya, orang ini namanya munafik. Dia melakukan riya. Riyanya ini riya besar, karena mencakup seluruh amalnya. Amal yang dia lakukan, bisa jadi dia sholat 5 waktu di masjid. Bisa jadi dia puasa di bulan Ramadan. Bisa jadi dia mengeluarkan zakat. Tapi dari amal-amal yang dikerjakannya itu, ternyata dia menyembunyikan kekufuran. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi itu hanya di dalam lisannya, di atas lisannya. Sementara dalam hatinya, dia menyembunyikan kekufuran. Ini namanya munafik. Ya. Nah, ada riya yang bersifat sedikit, kecil. Yaitu yang dilakukan oleh seorang muslim. Seorang mukmin muslim, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Tetapi kadang-kadang ada di antara amal perbuatannya yang bercampur dengan riya. Ya. Tidak pada semua amalnya. Hanya ada 1-2 macam amalnya yang kebetulan dia lakukan, di situ ada perasaan riya. Nah, amal yang bercampur dengan riya ini gugur pahalanya. Ini yang disebut dengan yasirur riya. Ya. Dia riya dalam satu amal, ya, sehingga amal itu gugur. Namun amal-amal yang lainnya tidak, karena dia tidak riya pada pekerjaan amal yang lainnya. Dan riya ini, ya, riya yang kecil ini sesuatu yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di sini, wa dalilu ma rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tentang riya yang kecil ini, yang dia adalah termasuk syirik kecil, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang selain beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa yang dimaksud wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Jadi syirik kecil itu adalah riya. Nah, bagaimana orang-orang yang riya di hari kiamat kelak? Yang dia beramal dalam satu amal, tapi bukan karena Allah. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak kepada orang yang melakukan riya ini tadi. Ya. Idza juzia, dalam satu riwayat, idza jaza an-nasa bi amalihim. Nanti di hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia dari amal-amal perbuatan mereka, ya, Allah mengatakan pada orang-orang yang riya dalam amal mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian
kepada orang-orang yang dahulu ketika kalian beramal di dunia ini, kalian riya kepada mereka. Kalian melakukan amal itu bukan karena Allah, tetapi untuk mereka memuji kalian. Pergi kepada mereka. Ya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah di sana. Apakah kalian mendapatkan dari mereka balasan atau tidak. Jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di antara amalan-amalan yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini adalah riya. Ya, adalah riya. Ya. Makanya seorang berupaya untuk bagaimana dia ketika beramal agar tidak melakukan riya ini. Ya. Tidak dijangkiti oleh penyakit riya. Minta dipuji oleh manusia. Berharap supaya dia dipuji dengan amalnya itu. Wal'iyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lain. Di antara contoh-contoh syirik yang kecil. Qaulu ma syaa Allah wa syi'ta. Seorang mengucapkan Masya Allah, Allah menghendaki, wa syi'ta, dan kamu menghendaki. Ya, Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Ini adalah juga termasuk perbuatan riya, perbuatan syirik kecil. Ketika seorang dia mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Ini termasuk perbuatan syirik kecil. Maka tidak boleh seorang mengatakan ketika dia mengatakan kamu menghendaki, Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Kata yang digunakan di situ dan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Itu sama dia menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Ya. Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Ya. Ini termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan. Nah, apa dalilnya bahwa ini tidak dibolehkan ucapan seperti ini? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawa Abu Dawud fi sunanihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan. Janganlah kamu mengatakan Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Akan tetapi katakanlah Allah menghendaki kemudian fulan menghendaki. Nah, kata kemudian ini Allah menghendaki kemudian fulan menghendaki, ini menunjukkan bahwa kehendak fulan ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ya, kemudian fulan menghendaki, terjadi apa yang dikehendaki. Jadi kehendak fulan ini bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini contoh ucapan yang mengandung syirik kecil. Ketika seorang mengatakan Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Yang benar adalah Allah menghendaki kemudian kamu menghendaki. Ya, jadi kata waw, wa dan thumma ini mempunyai makna. Kalau waw itu mensetarakan, menyamakan Allah dengan fulan tadi. Tetapi kalau thumma kemudian, ini menunjukkan bahwa kehendak Allah di atas, kehendak manusia di bawah. Kehendak manusia ini akan berjalan, terjadi kalau dikehendaki oleh
Allah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki kehendak fulan manusia, maka tidak akan terjadi. Maka semua kehendak manusia terjadi kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki apa yang kita kehendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Tidak akan terjadi. Tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu, kita tidak menghendaki, tetap terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Ya. Karena Allah Maha Kuasa. Ada seorang ibu, anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Apa kehendaknya? Kehendak sang ibu ini supaya anaknya sembuh. Tetapi kalau Allah menghendaki lain, Allah menghendaki anak ini meninggal, maka meninggallah anak ini, maka kehendak siapa yang terjadi? Kehendak Allah. Kehendak ibu terjadi apa tidak? Jawabannya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah zat yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa. Baik. Jadi ucapan Allah menghendaki dan kamu menghendaki, ini termasuk perbuatan atau ucapan yang mengandung kesyirikan. Syirik kecil. Hendaknya seorang mengatakan Allah menghendaki, kemudian kamu menghendaki. Kemudian contoh yang lain, masih dalam ucapan. Qaulu laulallahu wa fulanun. Au qaulu laulal battu la atana lusus. Wa nahwu dzalika. Ya, contoh yang lain dari contoh-contoh syirik kecil, yaitu ucapan seseorang. Laulallah wa fulan. Kalau saja bukan karena Allah dan fulan. Ya. Kalau saja bukan karena Allah dan fulan. Misalnya, kalau saja bukan karena Allah dan dokter, pasien ini tidak akan sembuh. Kalau saja bukan karena Allah dan dokter ini, maka pasien ini tidak akan sembuh. Ucapan ini ucapan mengandung syirik. Ya. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah kalau saja bukan karena Allah, kemudian dokter ini, maka tentu pasien ini tidak akan sembuh. Ya. Nah, jadi kata-kata dan kata kemudian ini mengandung makna dalam bahasa Arab itu. Waw dan thumma. Contoh yang lain. Ada orang mengatakan, kalau saja bukan karena Allah dan karena suara bebek, maka pencuri sudah masuk ke rumah kita. Ini tidak benar. Artinya begini, kenapa pencuri itu lari? Karena ada suara bebek. Ya. Atau suara anjing misalnya. Kalau saja bukan karena Allah dan anjing, ya, maka maling itu akan mencuri hewan-hewan kami. Lah ini kalimat yang tidak benar. Ya. Tapi yang benar adalah kalau saja bukan karena Allah, kemudian karena lolongan anjing itu, ya, maka tentu maling itu telah membawa hewan-hewan kami. Ya. Jadi misalnya di satu tempat, seorang punya hewan, ada sapi, ada kambing. Di situ dia memelihara anjing. Anjing untuk menjaga hewan itu. Dan itu termasuk yang dibolehkan. Jadi kalau seorang memelihara anjing untuk menjaga ladangnya, sawahnya, binatangnya, ini termasuk hal yang dibolehkan.
Jadi ada seorang atau sekelompok orang maling ingin mencuri hewan. Tapi kemudian anjing itu menggonggong mereka. Dari suara anjing itu kemudian yang punya hewan mendengar. Maka dia misalnya mengejar maling itu. Maling itu lari. Berarti tidak terjadi pencurian. Ya. Nah kalau seandainya ada orang mengatakan, kalau bukan karena anjing-anjing itu, ya, tentu hewan ini sudah hilang. Nah ini tidak benar. Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan sebab lolongan anjing itu. Gonggongan anjing itu. Tapi yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatkan hewan ini dari curian. Jadi kalimat-kalimat seperti ini juga harus orang waspadai. Jangan sampai seorang mengucapkan tanpa dia menyadari bahwa itu adalah mengandung kesyirikan. Wa nahwu dzalika, dan yang semisal dengan itu. Banyak ya. Kalimat-kalimat kadang-kadang kita ucapkan ya. Kita tidak menyadari kalimat itu mengandung kesyirikan. Kalau bukan karena Allah dan dokter ini, pasien itu tidak akan sakit. Ya. Padahal hakikat yang menyelamatkan pasien itu adalah Allah Ta'ala. Dokter itu hanya sebab. Hanya sebab. Rawa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, beliau meriwayatkan dalam tafsir beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui makna ayat ini. Menurut Abdullah bin Abbas, al-andadu huwa syirku. Ya. Yang dimaksud dengan tandingan-tandingan ini, kata tandingan-tandingan dalam ayat ini, yang dimaksud adalah asyirku. Bahwa kesyirikan itu akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda'a fi zulmatil lail. Ya. Bahwa tandingan-tandingan ini yang dimaksud adalah ya, kesyirikan. Kesyirikan yang tersembunyi, yang mana kesyirikan ini samar, ya, lebih samar dari langkah-langkah seekor semut di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Ya. Apa ada orang yang bisa melihat ya, langkah seekor semut di tengah malam yang gelap gulita di atas batu? Tak ada yang bisa lihat. Nah ini artinya apa? Kesyirikan itu sesuatu yang terkadang samar. Tidak kelihatan. Tidak bisa disadari. Tidak disadari, tidak kelihatan. Oleh karena itu di sini artinya peringatan kepada kita supaya berhati-hati terhadap perbuatan syirik. Kadang-kadang seorang tidak menyadari, tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu syirik. Ya. Nah contohnya apa? Tentang kesyirikan yang tersembunyi ini, yang samar ini. Wa huwa an yaqul, kata Abdullah bin Abbas, yaitu seorang mengatakan, ya, wallahi wa hayatika ya fulanah. Ya. Wa hayati. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulanah, dan demi kehidupanku. Nah, ini bersumpah dengan kehidupan. Ya. Jadi pertama disebut Allah. Wallahi, demi Allah. Wahayatika, dan demi kehidupanmu. Wahai fulanah. Wahayatiki, ya fulanah. Wahayati, dan demi kehidupanku. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah.
Wa yaqul, atau seorang mengatakan, laula kalbuhu hadha, kalau bukan karena anjingnya orang ini, ya, la atana lusus, tentu kita akan didatangi oleh para pencuri. Ya. Kalau bukan karena anjing orang ini, tentu maling telah datang kepada kita. Walau lal battu fid dari la ata'al lusus. Atau seorang mengatakan, kalau saja bukan karena adanya bebek, ya, atau itik, ya, atau angsa di rumah, tentu maling telah masuk. Karena pada umumnya kalau ada orang masuk di tengah malam, biasanya binatang-binatang bersuara. Nah, kalau binatang bersuara, orang tuan rumah bangun, ya. Bangun berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, kalau tuan rumahnya bangun, biasanya malingnya pergi, lari. Ya. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang mengandung kesyirikan. Wa qaulur rajuli li ashabihi. Demikian pula seorang mengatakan kepada temannya, kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Allah menghendaki dan kamu menghendaki. Wa qaulur rajuli, demikian pula contoh seorang mengucapkan laulallahu wa fulanun, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Ya. La taj'al fiha fulanan. La taj'al fiha fulanan. Kata Abdullah bin Abbas, jangan kamu jadikan ketika menyebut Allah, kamu sebut si fulan itu dengan mengatakan dan. Ya. Hadza kulluhu bihi syirkun. Karena perbuatan ini, ya, mengandung kesyirikan. Seorang bisa terjerumus dalam kesyirikan karena ucapan-ucapan itu. Nah, dengan demikian kita mengetahui, ya, dari perkataan Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, ya, ini kita mengetahui bahwa ada ucapan-ucapan manusia itu yang tanpa dia menyadarinya, atau mungkin dia menyadarinya dan itu sebetulnya tidak boleh. Kalimat-kalimat itu mengandung kesyirikan. Ini contoh-contoh syirik kecil. Ya. Contoh-contoh dari syirik kecil. Kemudian pembahasan berikutnya. Dan apa yang kita bahas tadi itu bisa dikiaskan pada yang lainnya. Ya. Ya, contoh masalah dokter. Kalau bukan karena dokter fulan, pasien ini mati. Jadi seakan-akan karena dokter fulan ini, pasien ini hidup. Padahal dia hidup karena Allah. Allah yang menyelamatkan dia melalui dokter ini. Ya. Nah, ini juga termasuk obat. Kalau bukan karena obat ini yang diminumnya, dia pasti mati. Jadi seakan-akan yang menjadikan dia selamat itu obat. Padahal obat itu sebab. Yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam ucapan-ucapan kita setiap hari kadang-kadang, ya, ada seperti itu. Namun mungkin kita kurang menyadarinya. Atau kadang-kadang seorang bawahan kepada atasan, wah, kalau bukan karena bapak, tentu tidak ada keberhasilan ini. Ya. Ini juga. Padahal Allah memberikan taufik. Allah memberikan kekuatan pada orang itu, pimpinan itu, untuk apa? Bisa berhasil dalam kerjaannya. Nah, ini supaya manusia tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Bahwa pada dasarnya, semua yang kita dapati, keberhasilan, kesembuhan, ya, dan yang lainnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan dari selain Allah. Maka yang harus kita kembalikan penisbatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya, al-farqu baina syirkil akbari wal asghari. Pembahasan berikutnya ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ya. Para penulis kitab ini mengatakan, hafizahumullah ta'ala,
baina syirkil akbari wal asghari furuqun adidatun ahammuha ma yali. Jadi di antara syirik besar dan syirik kecil ada sejumlah perbedaan. Ya, ada sejumlah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ahammuha ma yali. Perbedaan yang sangat urgen, sangat penting, yaitu yang pertama, anna syirkal akbara la yaghfirullahu li sahibihi illa bit-taubati wa ammal asgharu fatahtal masyiati. Ini perbedaan yang pertama, bahwa syirik besar itu jika dikerjakan oleh seseorang, dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan bertobat. Kecuali dengan bertobat dan berhenti dari perbuatan syirik itu. Kalau dia tetap mengerjakan perbuatan syirik besar itu sampai mati, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetapi dia harus bertobat dari perbuatan syirik tersebut. Adapun syirik kecil, maka ini sama dengan dosa besar yang lainnya. Dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, dia diadab, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, anna syirkal akbar muhbitun li jami'il a'mal. Bahwa syirik besar itu jika dikerjakan oleh seorang hamba, maka syirik besar itu akan menggugurkan semua amal kebaikan hamba itu. Ini perbedaan yang kedua antara syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik besar itu kalau dikerjakan oleh seorang hamba, maka syirik besar ini akan menggugurkan semua amal-amal kebaikan itu. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Gugur. Wa amma syirkul asgharu fala yuhbitu illa al-amal alladhi qaranahu. Adapun syirik kecil itu tidak menggugurkan semua amal kebaikan. Dia hanya menggugurkan amal yang bercampur dengan syirik itu. Satu contoh. Ada seorang, dia memang sudah hal yang menjadi amalannya, sholat di malam hari, tahajud. Dia sholat karena Allah Ta'ala. Pada suatu malam, dia sholat. Lalu ada orang yang lewat. Orang itu melihat dia sholat. Di tengah-tengah orang yang lewat itu tadi, muncul dalam dirinya, wah, sholat aku dilihat oleh orang itu. Kemudian dia membiarkan. Sholatnya ini diketahui oleh orang itu, supaya dipuji oleh orang itu. Nah, yang gugur itu hanya sholat di malam itu saja. Yang dia ketika itu bercampur dengan riya, karena dilihat oleh seseorang. Adapun malam-malam yang lainnya, ketika dia mengerjakan sholat tahajud betul-betul karena Allah, maka amal itu tidak gugur. Pahalanya tetap. Yang gugur itu amal yang bercampur dengan riya. Contoh yang lain, supaya jelas bagi kita, tentang syirik kecil ini. Seorang memberikan sedekah. Dalam satu pertemuan, tiba-tiba muncul panitia pembangunan masjid. Diumumkan kepada jamaah semua bahwa kita akan membangun masjid ini, maka diharapkan para jamaah untuk memberikan sedekah. Terkumpullah, dicatat, dari fulan sekian, dari fulan sekian, dari fulan sekian.
Nah, ada salah seorang yang memberikan sedekah itu, dia memberikan misalnya 10 juta. Sedangkan yang lainnya hanya sedikit. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 rupiah, ada yang 100 ribu rupiah, ada yang 50 ribu rupiah, dan seterusnya. Setelah didata, ternyata fulan ini paling besar sumbangannya. Tapi dia betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian pada bulan berikutnya, ada pertemuan lagi. Ditawarkan lagi oleh panitia. Ya. Tentang orang-orang yang mau memberikan sedekahnya, sumbangannya untuk pembangunan masjid. Nah, sekarang si fulan yang bulan kemarin mengumpulkan uang paling besar, sedekah paling besar, timbul dalam dirinya. Ya, aku sekarang mau berikan juga yang paling besar. Supaya orang mengetahui bahwa aku pemberi sedekah paling besar. Nah, dalam keadaan ini, ya, 2 sedekah. Sedekah yang pertama dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedekah yang kedua sudah bukan karena Allah. Yang gugur yang mana? Pahalanya. Yang gugur yang kedua. Adapun yang pertama tidak. Karena dia betul-betul karena Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua ini sudah bercampur dengan rasa ingin untuk dipuji. Ya. Nah, ini contoh bahwa syirik kecil itu, ya, atau amal yang riya yang bisa menggugurkan satu amal itu yang bercampur dengan amal tersebut. Adapun yang lainnya tidak. Makanya disebutkan di sini, wa ammal asgharu, adapun syirik kecil, fala yuhbitu illa al-amal alladhi qaranahu. Adapun syirik kecil itu dia tidak menggugurkan semua amal. Tetapi dia hanya menggugurkan pahala amal yang bercampur dengan syirik kecil itu. Adapun syirik besar menggugurkan semua amal kebaikan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian perbedaan yang ketiga antara syirik besar dan syirik kecil. Amma syirkul akbar, anna syirkal akbara mukhrijun li sahibihi min millatil Islam. Adapun syirik besar, kalau seorang mengerjakannya dan dia pada dasarnya pada awalnya dia seorang muslim, tapi dia mengerjakan syirik yang besar, maka syirik besar ini mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Wa amma syirkul asghar fala yukhrijuhu minha. Adapun syirik besar, adapun syirik kecil, ya kalau dilakukan oleh seorang muslim tidak sampai mengeluarkan orang muslim itu dari agamanya. Tapi kalau syirik besar dapat mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Yang keempat, di antara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Anna syirkal akbara, bahwasanya syirik yang besar, sahibuhu khalidun finnar. Syirik besar itu dampaknya, akibatnya adalah jika seorang mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik besar, maka dia akan kekal di neraka. Ya. Wa muharramatun alaihil jannatu. Dan Allah haramkan baginya surga. Ini kalau dia tidak bertobat. Tetapi kalau dia melakukan syirik besar, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Ta'ala, dan dia tidak kembali kepada kesyirikan, maka insya Allah dia selamat. Tetapi kalau sampai mati, dia tidak bertobat, maka dia akan kekal dalam neraka. Wa ammal asgharu, adapun syirik kecil, faka ghairihi minadz dzunub, maka statusnya sama dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Kalau seorang melakukan dosa besar selain syirik, itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, maka dia diazab sesuai dengan dosanya, kemudian dia masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini tentang
macam-macam kesyirikan, dan kita telah membahas tentang syirik kecil dan contoh-contohnya, kemudian perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian kita memasuki pembahasan berikutnya, ya, karena masih ada kesempatan. Al-matlabu tsani al-kufru, pembahasan tentang kekafiran. Apa sih kekufuran itu? Ya. Ta'rifuhu. Ya. Pengertian makna dari kufur atau kekufuran atau kekafiran. Al-kufru lughatan yutlaqu ala satri wa taghtiyah. Kata kufur dalam bahasa Arab itu secara bahasa, ya, secara etimologi, dilihat dari sisi bahasa, makna kufur itu adalah satar, menutup. Ya. Wat-taghtiyah, menutupi atau menutup. Itu asal kata kufur. Asal makna kata kufur, yaitu menutupi sesuatu. Adapun makna kekufuran secara istilah itu adalah wa syar'an diddul iman. Makna kekufuran adalah secara syar'i adalah lawan dari keimanan. Ya. Kalau seorang mengatakan orang ini kafir, artinya dia bukan seorang mukmin. Lawannya. Ya. Jadi kekufuran lawannya adalah keimanan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan makna dari kufur secara mustalah, istilah para ulama akidah? Al-kufru adamul imani billahi wa rasulihi. Kekufuran itu adalah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Sama saja. Apakah dia mendustakan atau dia tidak mendustakan? Apakah dia mendustakan Allah atau tidak mendustakan Allah? Apakah dia mendustakan Rasulullah atau tidak mendustakan Rasulullah? Selama dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia itu kafir. Bal an syakkin wa raibin. Bahkan seorang yang ragu tentang Allah Ta'ala, ragu tentang Rasulullah SAW, maka dia kafir. Dia bukan orang muslim. Au i'radun an dalika. Atau seorang dia berpaling. Berpaling dari beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena dengki. Aku tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya karena hasad. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya, yang mereka tidak beriman pada Allah dan Rasulnya karena hasad kepada Rasulullah SAW. Mengapa Nabi SAW diangkat bukan dari golongan mereka? Dengki mereka. Ya. Jadi seorang yang berpaling dari beriman pada Allah dan Rasulnya karena kedengkian. Karena dengki. Au kibron, atau karena sombong. Karena keangkuhan. Aku tidak mau beriman pada Rasulullah karena dia bukan dari golonganku. Nah, ini karena sombong. Bagaimana juga orang Yahudi. Mereka merasa diri mereka lebih dari yang lainnya. Ya. Kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi alaihissalam karena kesombongan.
Aw ittiba'an li ba'dil ahwa. As-sarifati an ittiba'ir risalah. Atau seorang dia kufur kepada Allah dan Rasulnya karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang memalingkan dia dari beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Karena hawa nafsu. Ini semua kategori kafir dan kufur. Anwa'ul kufri, macam-macam kekufuran. Al-kufru naw'ani, kekufuran itu ada dua macam. Kufrun akbaru wa kufrun asgharu. Jadi kekufuran itu pun ada dua macam. Sebagaimana syirik. Syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kufur pun begitu. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Nah, apa itu kufur yang besar? Al-kufrul akbaru huwa, kekufuran yang akbar yang besar adalah huwal mujibu lil khuludi finnar. Kekufuran yang besar ini dampaknya adalah kekal di dalam api neraka. Wal asgharu mujibul istiqaqil wa'id dunal khulud. Adapun syirik kecil itu seorang terancam. Orang yang melakukan syirik kecil, dia terancam bisa masuk neraka. Tetapi tidak kekal dalam neraka. Adapun kufur yang besar, ini mengakibatkan kalau dia mati dalam kekufuran, dia tidak bertobat, maka dia akan masuk api neraka, kekal di dalamnya. Kemudian nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang, ya, karena tidak mungkin sekarang ini, insya Allah pada pertemuan akan datang, kita membahas tentang macam-macam kufur. Macam-macam kufur akbar. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kekufuran besar dan kekufuran kecil. Kekufuran besar ini ada 5 macam. Ya. Wa huwa khamsatu anwa'. Kekufuran besar ada 5 macam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar, rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekarang kita masuk pada sesi yang berikutnya. Sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.